Shalom, selamat pagi sahabat berkat yang diberkati Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam renungan singkat berkat Gereja Protestan Indonesia dulu Jemaat Piat Dorosa Makassar. Mengawali segala kegiatan kita di pagi hari ini, kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam kita melakukan segala aktivitas kita. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk hari baru anugerahmu kepada kami. Kami percaya berkat baru pun Tuhan telah siapkan untuk kami nikmati di pagi ini. Karena itu kami akan membaca firman Tuhan yang akan menjadi penuntun bagi kami. Kiranya Roh Kudus berkuasa atas kami untuk mendengar, juga mengerti, bahkan melakukan firman-Mu. Ampuni dosa kami, bersabdalah. Kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat berkat yang diberkati Tuhan Yesus, membaca firman Tuhan di pagi ini terambil dari Rut pasal 4 ayat 1 sampai 14. Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkata ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepada aku, supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku berharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang menebus perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya dan ditanggalkannya lah kasutnya." Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Klion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi mau dia perata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda
oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka sekarunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu, perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus." Amin. Sahabat berkat yang diberkati Tuhan Yesus, tema renungan kita di pagi ini, Allah hadir dalam masalah hidup manusia. Sahabat berkat yang diberkati Tuhan Yesus, pembacaan kitab Rut ini membantu kita menghayati Tuhan dalam setiap masalah kehidupan. Maksud utama nats ini adalah agar kita tetap bisa mengalami Tuhan dalam menghadapi perkara-perkara yang terjadi. Tuhan selalu hadir dan sanggup menolong dalam mengentaskan tiap permasalahan yang merundung kita. Pengalaman Rut dan Naomi adalah kisah manusia yang sedang menghadapi permasalahan hidup. Bahkan bisa dikatakan masalah mereka cukup berat dan kompleks. Mereka kesulitan dalam kehidupan ekonomi dan sosial, lalu ditimpa duka karena ditinggal suami, sehingga usaha mereka untuk bangkit pun tidak mudah. Akan tetapi Tuhan punya cara dalam menemani setiap manusia yang pasrah dan berserah kepadanya. Ia selalu mengulurkan tangan bagi siapa saja yang mau membuka diri dan menyerahkan masalah kepadanya. Sahabat berkat yang diberkati Tuhan Yesus, dalam kisah Rut dan Naomi, Tuhan menggunakan tradisi yang berlaku di masyarakat Israel untuk menolong mereka dari keterpurukan. Secara ekonomi, Boas mampu membeli dan menebus harta milik Naomi, yaitu warisan suaminya. Secara sosial pun posisi Boas memungkinkan untuk hal itu. Di sisi lain, secara adat, Boas juga diperbolehkan untuk menikahi Rut. Setiap manusia pasti tidak luput dari masalah, mulai dari masalah berat sampai masalah ringan. Masalah bisa datang bergantian. Namun dalam iman kita, jangan putus asa ketika menghadapi semua itu. Sahabat berkat yang diberkati Tuhan Yesus, saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Banyak saudara-saudara kita yang terpapar virus corona tersebut, bahkan banyak yang sudah meninggal. Ada yang kehilangan pekerjaan, ekonomi semakin sulit. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita sehingga COVID-19 dapat berakhir dengan segera. Kesulitan hidup dapat membuat kita tak mampu lagi memahami kehadiran Tuhan. Namun justru di tengah badai hidup itulah Tuhan hadir dengan cara yang tak terduga, asal kita tetap setia dan percaya kepadanya. Sahabat berkat yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita membangun harapan dan mengenalkan Tuhan dalam setiap perkara. Apapun penyebab persoalannya, asal kita berserah, tangan Tuhan akan terulur untuk menolong kita. Harus ada keyakinan dalam diri kita bahwa Tuhan lebih besar daripada permasalahan kita. Mari kita memohon agar perasaan, nalar, dan kehendak kita dibimbingnya saat kita berada dalam badai kehidupan. Hingga pada akhirnya kita melihat pertolongannya dan memuji namanya dalam sukacita. Dan juga kita mesti terus berbenah diri sebab banyak kekurangan dan dosa dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Menutup perenungan singkat di pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang boleh kami dengar. Ia meyakinkan dan mengingatkan kami bahwa apapun masalah yang kami alami dalam kehidupan ini, Tuhan pasti akan menolong kami.
Kami tidak akan putus asa ketika menghadapi setiap masalah yang datang silih berganti kepada kami. Tapi kami akan mengandalkan Tuhan untuk mengatasi setiap permasalahan kami. Apabila kami tetap berserah kepada-Mu, tangan Tuhan akan terulur untuk menolong kami. Kami percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada permasalahan yang kami alami. Oleh karena itu Tuhan, tolong dan berkati kami dalam menjalani kehidupan ini. Berkati kami di tengah bangsa dan masyarakat, khususnya saat ini kami sedang mengalami pandemi COVID-19. Banyak saudara-saudara kami yang sakit, kehilangan pekerjaan, keadaan ekonomi yang begitu menghimpit, pergumulan semakin bertambah-tambah. Dalam kondisi seperti ini kami percaya bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kami. Berkati pemerintah kami, biarlah setiap kebijakan yang diambil untuk kebaikan kami bersama, khususnya dalam menangani pandemi COVID-19. Berkati dokter, para medis, sebagai garda terdepan untuk mengobati dan merawat saudara-saudara kami yang sakit. Sidang jemaat Tuhan di mana saja berada dalam segala kegiatan dan pergumulan, Tuhan kiranya memberkati. Jauhkan kami dari sakit penyakit, khususnya virus corona tersebut. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami di hari ini, kiranya Tuhan berkati dan lindungi kami. Inilah doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat berkat yang diberkati Tuhan Yesus, demikian perenungan singkat di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, dan tetaplah patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Penatua Sergi Lambu.